Halo, aku Rendria dari Magalarva. Hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Google yang paling sering ditanya tentang sampah ala-ala Wired dengan DBS dan Kompos Kolektif. Oke, pertanyaan pertama, Siapa saja pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya sampah? Ya banyak banget sih, semua orang sebenarnya. Jadi siapa yang membuang teks proklamasi asli ke tong sampah? Gue gak tahu sih sejujurnya. Ini suatu misteri yang kita kemungkinan gak akan tahu lah. Lanjut ya. Pertanyaan lucu juga nih. Siapa pencipta lagu Buang Sampah nih? Lagu emang kayak gimana sih? Gak tahu. Ini jawabannya gak tahu lagi berarti. Lanjutannya. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dari sampah? Ya, ini semuanya lah gitu ya. Tapi yang pasti semua orang itu bertanggung jawab gitu ya. All the way dari rumah gitu ya, dari perorangan sampai memang pihak-pihak yang berwajib seperti government, bahkan even businesses juga ya gitu. Jadi bisnis itu bukan hanya punya tanggung jawab untuk menghasilkan profit gitu untuk shareholdernya. Siapa bilang sampah hanya untuk dibuang, sampah bisa jadi uang? Yang bilang berarti nggak ngerti gitu lah intinya. Tapi sebenarnya sampah itu memang bisa jadi uang. Contohnya kayak botol plastik dan segala macam itu udah bisnis yang miliaran lah kira-kira gitu. Lanjut. Ngikut. Sekarang pertanyaan Kenapa sampah harus didaur ulang? Jelas lah ini karena kalau tidak didaur ulang, basically dia akan mencemari lingkungan sih, sesimpel itu. Poin yang kedua adalah kenapa sampah harus didaur ulang? Ya alasan-alasan para pebisnis juga karena itu ada opportunity to make money di situ. Kenapa sampah bau? Sampah bau itu pasti dari organik, tapi campuran antara keduanya itu menimbulkan suatu efek-efek yang membuat bakteri-bakteri itu juga menghasilkan gas dalam proses digestionnya. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Dia terdiri dari banyak stages gitu. Yang pertama, mengelola itu kan sangat general, dari konsumsinya itu sendiri. Yang kedua itu dari pemilahan. Ketiganya itu dari memindahkannya ke suatu tempat. Dan yang terakhir itu beneran mengolah ya gitu. Setiap stage itu akan dijalankan oleh setiap pihak-pihak yang berbeda dengan spesialis masing-masing gitu ya. Karena kayak ya udah memang yang di rumah hanya bisa berkontribusi sampai milah doang. Jadinya mungkin pilahnya jadi 3 aja. Dari 3 akan jalan ke either itu government atau swasta ke tempat pemilahan misalnya. Tempat pemilahan akan memilahkan menjadi 10 misalnya. Dari situ bisa diolah di tempatnya masing-masing. Oke. Bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia? Mungkin klisenya it's getting better gitu ya. Cuma masih jauh lah kalau dibandingkan dengan reference dan benchmark kita yang ingin kita kejar gitu ya dari negara-negara maju gitu. Contoh di Jakarta. Kalau di Jakarta itu restoran-restoran yang besar atau bangunan-bangunan yang besar itu diurus sama pihak-pihak swasta. Jadi sudah benar-benar full dibisniskan. Tapi kalau di daerah-daerah lain tuh biasanya full masih dinas. Memang udah banyak sih sebenarnya inisiatif-inisiatif yang memang memediasikan gimana caranya orang bisa memilah sampah lebih baik. Cuma sepertinya secara signifikan akan butuh bantuan dari government kita untuk bisa mempercepat inisiatif dan efeknya. Soalnya pintu masuk dari pengolahan sampah yang baik itu adalah pemilahan yang baik. Kayak kompos kolektif nih, makanya yang lagi kita kejar kan udah lu milah aja. Kita nggak akan merepotkan lu dengan mengolah karena ketika lu coba ngolah, ini sesuatu yang memang butuh skill juga. Tapi kalau milah, entry barrier dari skillnya itu kan rada rendah ya, karena ya milahin doang gitu, segregate doang gitu. Jadi itu yang sebenarnya pengen kita gembor-gemborkan sih gitu dengan kompos kolektif kan juga. Kita mau memudahkan mereka-mereka yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan tapi tidak punya capability ataupun waktu ataupun resource untuk mengolah gitu. Terima kasih DBS dan Kompos Kolektif udah ngundang saya. Semoga kontennya menginspirasi untuk bisa berubah dan jangan lupa untuk kita sama-sama berkontribusi dengan makan tanpa sisa. Jangan lupa milah sampah dan join Kompos Kolektif, dan untuk info-info lebih lanjutnya bisa follow Kompos Kolektif ataupun Magalarva. Thank you so much.